with laughter, let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya dari Pikiran Rakyat. Ini izin mau wawancara sebentar. Boleh Bapak jelaskan tentang tema pameran ini? Itu munajat Qur'ani Pak ya untuk temanya. Mungkin Bapak bisa jelaskan, dan apa ini pas di momen Ramadan atau mungkin ada simatika tersendiri dari simbolnya tersebut? Ya, jadi konsep pameran saya ini kan tajuknya munajat Qur'ani. Jadi munajat kan doa ya. Sebuah doa adalah sebuah pengakuan bahwa kita makhluk yang lemah. Jadi saya berpikir bahwa di era sekarang, ketika kita menghadapi beberapa persoalan, baik level regional maupun nasional maupun internasional, maka tidak ada lagi, ini adalah kehendak Allah. Dan kita sudah maksimal semua berikhtiar ya. Semua orang bekerja, berpikir, berkreasi, kemudian melakukan upaya-upaya ini demi kebaikan, kemaslahatan. Tetapi seringkali upaya ini juga hasilnya belum maksimal. Maka penyempurnanya adalah berdoa. Jadi saya ingin mengajak kepada semua bahwa kita sekarang dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak mudah, dan Indonesia ini selamat, kita ini selamat karena doa-doa. Jadi saya berpikir bahwa munajat atau doa yang sumbernya dari Al-Quran ini adalah solusi yang harus disempurnakan. Penyempurna dari solusi ya, penyempurna dari ikhtiar. Jadi kita sudah ikhtiar maksimal, tetapi ada yang belum kita lakukan, berdoa. Nah, momen Ramadan saya kira juga sangat tepat ya. Jadi saya kira kontekstualisasi dari peristiwa momen ini, saya tidak ingin karya saya hanya sebagai pleasure ya, sebagai kesenangan tapi juga karya ini memberi ajakan bahwa kita memang harus banyak kembali kepada Allah, berdoa. Saya kira itu mungkin konsepnya. Substansi dari pesan lukisan Bapak ini mengajak masyarakat untuk mendekatkan kepada Allah dengan berdoa Pak ya? Ya, kita kembali lagi kesadaran bahwa seringkali kita ada kesombongan dalam diri kita, merasa mampu berbuat baik, merasa mampu menyelamatkan negara, merasa mampu berbuat untuk kebaikan, tetapi lupa bahwa sesungguhnya ada kekuatan Allah yang luar biasa. Dan inilah kita harus kembali pada satu kesadaran. Maka saya kira pilihan yang terbaik adalah bermunajat. Kita berdoa semoga Allah meridhoi. Tentang negara Pak, dan belum lama ini ada pameran yang di Bredel Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya kira itu kan persepsi ya. Ya, persepsi dan orang membahasakan dalam bahasa rupa itu seringkali tidak dipahami. Jadi apa yang disampaikan oleh seniman itu tidak tekstual, tetapi simbolis. Nah, dalam hal membaca simbol inilah seringkali terjadi beberapa versi. Ada versi A, B, C, ada versi penguasa, ada versi rakyat, yang semuanya seringkali berbenturan. Tetapi ketika kita mengambil substansinya dan kita kembali pada hakikat Allah, saya kira nggak ada yang berbenturan. Semua sadar bahwa kita lemah. Jadi persepsi ya, walaupun saya kira nilai-nilai itu kemudian bisa berubah, sesuatu bisa dibuat menjadi yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Contoh, pada masa dulu penyair sastrawan Pramudana Datur betapa itu dihalang-halangi, dihujat dan sebagainya, dilarang-larang karena dekat dengan kekiri-kirian atau siapapun. Belakangan sekarang kemudian malah Pram memperoleh kedudukan yang tinggi, bahkan publik sastra dunia menghargainya. Jadi karya seni seringkali kemudian memiliki perspektif yang berbeda-beda. Jadi kembali lagi tentang pelarangan itu adalah perspektif, dan saya tidak memilih jalur yang mungkin
masih bisa diperhalus lagi. Saya kira jadi pilihan-pilihan ya. Maka pilihan yang paling aman adalah pilihan-pilihan yang bahasa-bahasa Al-Quran. Saya kira itu. Kalau Bapak sendiri pernah mengalami adanya ya mungkin Bapak mau pameran dicegal gitu? Oh enggak ya. Enggak pernah ya? Selama ini mungkin sebetulnya ruang-ruang kreasi kita itu cukup terbuka lebar. Ya. Subur banget proses-proses penggalian ide, peristiwa-peristiwa di jalanan, di masyarakat, di tata negara. Itu subur untuk melahirkan karya-karya yang besar. Gitu. Dan kembali lagi proses sublimasi, proses penghayatan ini sangat diperlukan, mengingat seniman itu menghadirkan sesuatu yang tidak sekedar literer, tetapi juga substantif, ya, simbolis. Nah inilah yang kemudian apakah karya kita bisa dipahami, komunikasi kita bisa dipahami, bahasa estetis kita bisa dipahami, itu kan soal-soal yang saya kira mungkin berkembang di masyarakat. Saya kira kejujuran berkarya ini menjadi bagian yang penting ya di era kapanpun. Dan saya pikir itu. Oke Pak, ini Pak, mungkin ada pernah gak interpretasi orang yang mungkin ketika Bapak tadi menggambarkan karyanya Pram, orang menganggapnya ke kiri-kirian, pemerintah ya, penguasa yang menganggapnya ke kiri-kirian, mungkin Bapak kadang kan karya yang Islami dicap radikal apa gitu Pak. Ya, Pernah karena sesungguhnya saya tidak pernah merasakannya, karena sesungguhnya kalau ketika bicara konsep-konsep yang bersumber dari spiritualitas dan sumbernya dari nilai Al-Quran, maka tidak akan pernah melihat sesuatu yang sangat komplementer. Karena Islam itu apa Mas? Islam itu rahmatan lil alamin kok. Sehingga jangan dianggap Islam itu Arab gitu ya. Maka saya hadirkan dalam kaligrafi saya itu nggak warna Arabnya, khatnya juga bukan khat abstrakis. Islam itu rahmatan lil alamin. Hadir di Cina dia melahirkan kebudayaan, hadir di Indonesia menghadirkan kebudayaan, hadir dimanapun, yaitu Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada pertentangan ketika kita memahami Islam secara keseluruhan. Nah, jadi saya kira ketika ada perbedaan itu adalah sah-sah saja, dan mari kita ambil yang, saya lebih senang yang substantifnya, sehingga mana yang mengikat untuk mewujudkan bahwa sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin. Itu konsepnya itu. Pak, satu pertanyaan Pak. Mungkin ya kembali ke tadi menarik karena belum lama ini kan tentang pemberedelan lukisan itu. Kalau menurut Bapak itu termasuk ke bentuk ideological state apparatus, ya bentuk represivitas secara halus oleh penguasa dalam ya kekarya seni gitu Pak. Ya sebetulnya kan konsep pertama kan tidak ada ya pembatasan kebebasan berkarya. Problemnya ketika sudah di level interpretasi kan. Nah ini yang menjadi persoalan. Di level interpretasi inilah yang kemudian masing-masing dengan pikirannya, dengan pihak sudut pandangnya. Dan saya kira seniman juga nggak usah merasa harus dikekang dengan kondisi apapun. Nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah bisa menghentikan kreativitas itu, nggak akan pernah. Karena sebenarnya seniman juga menyuarakan sesuatu itu sudah basisnya yang sangat disublim, yang mendasar. Jadi tidak. Dan suatu saat kita juga akan berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak nyaman, bukan dimanapun lah. Tapi bagi saya peristiwa itu mungkin juga agak sedikit shock, mengganggu. Kok masih ada era-era seperti itu. Tetapi inilah yang kemudian ya dinamikanya, dan itu menjadi bagian bumbu-bumbu dari dunia kesenian. Tanpa itu dinamika itu nggak muncul. Kita terus berkonsolidasi, terus berinteraksi, sehingga yang penting itu terjadi saling memahami. Yang paling penting itu, jadi memahami. Pemerintah memahami, siapapun penguasa memahami seniman, karena bagaimanapun suara seniman itu lebih berangkat dari kontemplatif ya. Pemikiran yang kontemplatif, pemikiran yang kemudian mendasarkan pada hati nurani kan. Dan saya kira revolusi Prancis itu kan selamat karena juga peran-peran
seniman. Ketika politik pada tingkatan paling akut, maka sumber nilai itu kan teater saat itu, kesenian. Jadi ketika kesenian hanya sebagai pleasure, hanya sebagai kesenangan, saya kira juga tidak. Karena kalau kami di Cirebon konsepnya kan kesenian itu ya keindahan, tuntunan juga. Jadi ada nilai, ada value yang harus diperjuangkan. Dan cara seniman, nah mungkin agak berbeda dengan cara profesi lain dalam menghayati kehidupan. Ini persoalan-persoalan yang saya kira harus dipahami. Jadi ujung-ujungnya kembali pada saling memahami, dan saya mengikatnya itu dengan nilai-nilai. Kita berjuang semua, ada satu yang jangan lupa, berdoa. Sempurnakan ikhtiar kita dengan doa. Itu pesannya itu, sempurnakan ikhtiar kita dengan doa. Jadi semua lukisan saya itu berdoa. Baik kok Pak, terima kasih Terima kasih atas banyak. waktunya, sukses untuk pamerannya. Terima kasih.